Beliau adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Menjadi seorang paman, sahabat, sekaligus saudara persusuan, Hamzah tentu memiliki hubungan yang amat dekat dengan Rasulullah SAW. Tidak heran Rasulullah SAW begitu sedih saat kematian Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568 Masehi. Beliau adalah anak dari Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, Nabi SAW dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Maka dari itu, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi kepada Rasulullah SAW bahkan sebelum mulai memeluk Islam. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW, Hamzah belum memeluk Islam. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimilikinya terhadap Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu ada untuk melindungi Nabi SAW pada masa-masa sulit, dan bahkan akan marah jika mendapati seseorang yang menjelek-jelekan hingga menyakiti Nabi Muhammad SAW. Apalagi Hamzah adalah seorang pemuda yang dikenal begitu jenius dan lihai memainkan panah sehingga disegani banyak orang. Lalu bagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib ini masuk Islam? Ini ceritanya. Asal mula Hamzah memutuskan memeluk Islam adalah karena kejadian kaum musyrikin yang melemparkan kotoran unta kepada Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa Hamzah masuk Islam karena tidak terima Nabi diserang oleh Abu Jahal pada waktu itu. Begini awal ceritanya, ada seorang budak wanita melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Syafa. Di sana, si Abu Jahal ini menyakiti dan memaki-maki Nabi SAW, akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak membalas sepatah kata pun. Dan hal ini pun diceritakan oleh budak tadi pada Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian mendapati cerita itu, sebagai seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian yang tegas, Hamzah merasa tidak terima dong. Hamzah pun menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya berdiri untuk menyambut Hamzah. Namun, pemuda itu mengangkat busur panah kemudian memukulkannya kepada kepala Abu Jahal hingga terluka. Ketahuilah, sekarang aku telah mengikuti ajarannya. Jika kamu berani, silahkan saja balas perlakuanku ini. Dan dari situlah Hamzah mulai memeluk Islam. Akan tetapi setelah mengatakan itu, Hamzah sempat dilanda keraguan. Karena memang awalnya kalimat itu dikeluarkan secara spontanitas. Atas harga diri akan keluarganya yang tidak ingin disakiti. Hingga kemudian hanya meminta petunjuk pada Tuhan Maha Suci Allah yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal itu pada Rasulullah SAW dan beliau turut bersukacita atas masuknya Hamzah kepada agama Islam. Tidak lupa Nabi SAW juga mendoakan agar pamannya tersebut diberikan keteguhan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain, mengetahui hal ini, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah karena dengan masuknya Hamzah ke dalam agama Islam membuat kemungkinan pengikut Nabi menjadi lebih banyak lagi tentunya. Peran Hamzah dalam mendampingi Rasulullah saat peperangan. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk agama Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum muslimin dan kaum Quraisy sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti Rasulullah SAW dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari lagi. Rasul dan pengikutnya mendapat tindakan kekerasan yang lebih banyak. Tetapi di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai serta benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah yang begitu tegas, cerdas, dan berwibawa, dia banyak disegani dan memiliki daya tarik tersendiri. Sebab itu, banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih dalam lagi. Selain itu,
Ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah seorang yang dipercayai untuk mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. Salah satunya yaitu Perang Badar. Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abu Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Karena keberanian luar biasa yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat muslimin mendapat kemenangan dalam Perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum kafir Quraisy pada Perang Badar ini. Sebab itulah mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. Kemudian selanjutnya peran Hamzah dalam Perang Uhud. Setelah Perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang selanjutnya antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yaitu Perang Uhud. Dalam perang ini, para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utamanya. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga total lebih dari 3.000 pasukan. Adapun pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah sekitar 1.000 orang. Gabungan dari kaum muslimin di Madinah. Pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslimin yang dengan dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga. Tetapi mereka tidak mentaati dan turun untuk mengambil harta rampasan perang. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit Uhud. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak bernama Wahsy. Wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang begitu melegenda. Kisah dari perjalanan hidup Hamzah mulai dari lahir hingga wafat banyak dikenang oleh kaum muslimin, apalagi kisah syahidnya dalam medan pertempuran Perang Uhud. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau. Itu yang kemudian menjadi salah satu kisah yang sangat melegenda karena memiliki kisah tersendiri balik syahidnya. Inilah rangkuman peristiwa yang menyebabkan kematian Hamzah dikenang begitu banyak kaum muslimin. Kisah ini diawali saat Perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan buas memerangi kaum kafir Quraisy saat itu berhasil melumpuhkan Tu'aimah hingga dia tewas. Sementara itu, kematian Tu'aimah menorehkan luka mendalam pada keponakannya yaitu Wahsy. Tentu masih banyak kaum Quraisy lain yang tewas saat peperangan, termasuk Utbah bin Rabi'ah dan Sabi'ah bin Rabi'ah, yang mana merupakan ayah serta paman Hindun binti Utbah. Al-Walid bin Utbah yang merupakan saudara Hindun juga mati dalam peperangan di tangan Ali bin Abi Thalib. Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang, sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam tentunya. Abu Sufyan bin Harb yang saat itu memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud memutuskan untuk membuat para wanita juga ikut serta dalam peperangan tersebut. Para wanita ini terdiri dari mereka yang merasa sakit hati karena kematian keluarganya dalam perang sebelumnya, yaitu Perang Badar. Hindun yang juga istri Abu Sufyan segera mendaftar karena kematian ayah, paman, serta saudaranya. Sementara itu, Wahsy juga ikut atas kematian pamannya, serta kesepakatan yang dibuatnya dengan Jubair bin Mut'im. Saat pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair mengatakan pada Wahsy bahwa dia akan membebaskannya dari perbudakan asal bisa membunuh Hamzah dengan jaminan bahwa janji ini telah disaksikan banyak orang. Wahsy semakin bertekad membunuh seorang Hamzah.
Walau tidak memiliki keterampilan berperang yang cukup baik, Wahsy dikenal sangat pandai melemparkan lembing tepat sasaran. Karena itu, Hindun menaruh harapan padanya untuk menyembuhkan luka hati mereka atas kepergian keluarga di medan perang. Saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awas mencari dan mengincar Hamzah tentunya. Memang tidaklah sulit untuk mengenalinya di antara banyak orang, karena pada kepala Hamzah selalu terpasang bulu burung unta. Lazimnya, tanda kepahlawanan di Arab masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani maju dan merobohkan para lawan dengan menebaskan pedangnya. Sementara itu tiba-tiba seorang penunggang kuda bernama Siba bin Abdul Ujjah menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerangnya. Itu trik mereka. Tentu saja Hamzah menyambut Siba dan segera mengalahkan dengan sekali tebas. Walau begitu, pengorbanan Siba ini membuat posisi Hamzah terjangkau oleh Wahsy. Dan dia segera membidikan tombaknya yang tepat mengenai pinggang Hamzah, bagian bawah hingga tembus ke depan. Saat peperangan telah selesai, Hindun turun menuju arena peperangan tadi serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambillah hati Hamzah kemudian dikunyah walau akhirnya tidak ditelan dan dimuntahkan kembali. Kematian Hamzah membuat Nabi begitu sedih sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasul ini. Karena keberanian itulah Hamzah pun dijuluki sebagai Asadullah atau singanya Allah. Sekian, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil hikmah, pembelajaran, dan menjadikan sebuah inspirasi buat kita, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.